Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bertemu lagi dengan Bu Elma Yati atau Bu Elma. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang materi tentang teorema Pitagoras. Di sini materi teorema Pitagoras ketiga, maksudnya lanjutan dari materi teorema Pitagoras pertama, kemudian kedua, dan ini yang ketiga. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, agar pembelajaran kita pada kesempatan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, kompetensi dasarnya masih sama dengan teorema Pitagoras yang pertama dan kedua. Kemudian indikatornya menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, nanti di sini ada beberapa contoh soal, jadi materinya hanya berupa contoh-contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku sekalian, untuk contoh yang pertama, ini ada soal yang berbentuk kalimat. Sebuah segitiga ABC, siku-siku di B. Panjang AB itu 8 cm, panjang AC 17 cm. Hitunglah panjang BC. Berarti anak-anak, dalam pembahasan buat dulu segitiga siku-siku. Nah, diberi nama karena di sini adalah siku-sikunya di B. Nah, ini siku-sikunya di B. Kita beri nama, ini siku-siku di B, maka ini di B. Kemudian untuk memberi huruf yang lain, boleh di sini A, di sini C, atau di sini A, di sini C gitu. Ditukar boleh. Ya, sama saja. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa pelajaran yang lalu kaitannya di dalam segitiga siku-siku kita harus tahu kata kuncinya, yaitu hipotenusa atau sisi miring. Bahwa hipotenusa itu belum tentu, sisi miring itu belum tentu hipotenusa. Syarat-syarat hipotenusa adalah sisi yang membentuk sudut 90. Nah, ini sudut 90. Nah, sisinya berarti adalah sisi AC. Jadi setiap hipotenusa itu sudah pasti sisi miring ya. Setiap hipotenusa sudah pasti sisi miring. Nah, kalau ini ya sudah diketahui, ketahuinya 17. Nah, kemudian sisi yang lainnya adalah 8, maka kita tulis rumusnya. Yang ditanya adalah BC, maka BC kuadrat dengan menggunakan teorema Pitagoras ya, rumusnya ya nak ya. Berarti kata kuncinya lagi, kuncinya adalah sisi miring dulu atau hipotenusa. Hipotenusanya adalah AC, maka tulis sini AC kuadrat. Maka sisi mana lagi yang diketahui? Yang sisi A, B, maka tulis ini rumusnya. Nah, jadi dikurang. Nah, kalau dia yang ditanya adalah hipotenusanya atau sisi miring, maka di sini ditambah gitu. Kalau sisi yang lain, ini atau ini, itu dikurang. Nah, teruskan BC-nya. AC-nya diganti dengan 17, dikuadratkan. Kemudian AB-nya 8, dikuadratkan. Selesaikan. Sampailah ini dikurangi, itu 225. Dan di sini masih kuadrat ini. Nah, masih kuadrat, nah. Ya. Masih kuadrat. Nah, kalau ini sudah tidak ada kuadratnya, kan kita mau mencari BC. Nah, kuadratnya hilangkan. Nah, kita ganti tanda akar pangkat 2 atau akar saja. Turunkan 225-nya, maka BC-nya adalah 15. Nah, kalau dia ini 15, maka jelas bahwa segitiga itu adalah siku-siku. Ya. Nah, ini. Nah,
Untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, perhatikan gambar, berarti ada gambar. Hitunglah keliling bangun A, B, C, D. Nah, kalau kita lihat bangun A, B, C, D, ini namanya segi 4. Nah, loh Bu, itu kan miring-miring kok segi 4. Nah, segi 4 itu dia memiliki sisinya 4 gitu. Ya, sisinya 4. Segi 4 itu banyak, persegi panjang, kemudian persegi, jajar genjang, yang masuk kelompok ini segi 4 ya. Kemudian trapesium, kemudian apa lagi? Layang-layang, kemudian belah ketupat. Nah, tapi masing-masing itu memiliki nama. Nah, ini A, B, C, D. Yang ditanya adalah keliling ABCD, maka kalau keliling itu sisi-sisinya ditambah. Nah, sisi ini, sisi CD, sisi AD, dan sisi AB. Nah, kita lihat. Nah, kalau keliling itu ditambah. Nah, keliling ya. Coba sisi AB-nya sudah diketahui belum? Ya, sisi AB-nya sudah diketahui 15. Terus BC-nya 5, berarti 15 tambah 5 udah 20. Terus sisi CD-nya, nah belum diketahui nih. Gitu. Maka harus dicari dulu berarti CD-nya. Kalau AD-nya sudah ada 9. Otomatis dalam pembahasan ini kita cari panjang CD. Nah, ini. Nah, bagaimana untuk menentukan panjang CD? Kita perhatikan segitiga siku-siku BCD atau CBD. Ya, segitiga ini. Karena sisi yang lain sudah diketahui semua, tinggal ini yang belum. Nah, ini belum. Gitu. Berarti ini ditambah apa dikurang? Rumus Pitagorasnya. Nah, CD merupakan hipotenusa, berarti sisi miring. Nah, oleh karena itu, untuk mencari panjang CD, karena dia hipotenusa, rumusnya ditambah. Nah, ini nih, ditambah. BC kuadrat ditambah BD kuadrat. Kita ganti ya dengan panjangnya. CD-nya tetap dikuadratkan, BC-nya 5, BD-nya 12. Dikuadratkan, dijumlahkan hasilnya 169. Nah, kuadratnya di sini. Nah, ini kita hilangkan. Kita ubah menjadi tanda akar. Nah, berapa panjang CD? 13. Nah, berarti di sini panjangnya 13. Nah, kita bisa cari kelilingnya. AB ya boleh dari CD juga boleh, yang mana saja. Ya. 13 ditambah 9 ditambah 15 ditambah 5. Maka panjangnya adalah 42. Coba kita lihat, betul nggak 42? 20 ditambah 22. Iya. Nah, itu ya nak ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya, ini adalah latihan soal. Nah, latihan soal ini kalian tulis di buku latihan. Buku latihan yang kemarin ya, lanjutan yang kemarin. Nah, jadi nanti pada saat kita PTM, Ibu akan meriksa apa yang sudah kalian perbuat, catatannya. Ya, catatan saya kira kalau catatan enggak perlu ya, karena Ibu sudah memberikan PowerPoint, tapi latihan-latihan itu yang Ibu pengen lihat. Tugas-tugas itu yang Ibu akan lihat ya. Gitu ya. Nah, ini latihan soal. Nah, perhatikan gambar.
Ada segitiga ABC, segitiga ACD, siku-siku semuanya. Nah, kalau untuk menghitung luas ABCD itu tidak bisa, nggak ada rumusnya. Artinya rumusnya harus tahu gitu, satu persatu dulu kita cari. Nah, luas pertama artinya luas segitiga ABC. Nah, ini ya. Karena yang terakhir ini adalah yang ditanya adalah hitung luas ABCD. Kita cari satu-satu. Jadi tidak ada rumus yang ini ya untuk menghitung luas ABCD karena bentuknya tidak beraturan segi empatnya. Otomatis kita cari dulu segitiga ABC. Nah, bentuknya apa itu, Nak? Segitiga siku-siku. Nah, kemudian segitiga ACD bentuknya apa, Nak? Juga segitiga siku-siku, ya. Kita cari luasnya, yaitu luas ABC, luas ACD. Nah, kita lihat luas BC-nya, panjang BC-nya sudah diketahui belum? Ini panjang BC ini. Nah, panjang AB-nya 12, panjang AC-nya 15, panjang AD 17. BC-nya belum sama CD-nya. Berarti kita cari dulu BC-nya. Nah, ini sudah Ibu penggal-penggal satu-satu. Cari dulu BC-nya. Tuh kan? Nah, sudah teruntun gitu ya, berurutan. Nah, kita lihat BC. BC ini apakah hipotenusa? Bukan. Yang hipotenusa adalah AC. Kebetulan AC-nya sudah diketahui 15. Nah, rumus teorema Pitagorasnya ditambah apa dikurang? Iya, dikurang berarti di sini. Nah, ini dikurang. Letakkan BC-nya, BC kuadrat, AC kuadrat. Jadi yang kuncinya gitu. Cari hipotenusanya dulu. Sisi terpanjang hipotenusa itu. Berarti nanti di sini, Nak. Isi berapa, Nak? Iya, 15 dikuadratkan. Isi ini, Nak, ya. Nah, yang titik-titik ini diisi. Ibu sudah berikan langkahnya. Ini sebagai lembar kerja, lembar kegiatan kalian, gitu. Kemudian AB-nya berapa? AB-nya sudah diketahui 12. Turunkan. Nah, hasil kuadrat ini berapa di sini taruhnya? Nah, hasil kuadrat ini berapa taruhnya di sini? Setelah itu dikurangkan, berapa hasilnya? Nah, isi. Nah, kemudian diakarkan hasilnya. Nanti BC-nya ketemu. Nah, kalau BC-nya sudah dapat, masukkan di sini nih BC-nya. Berapa isi BC-nya itu? Berapa dapatnya? Nah, ini rumus ABC adalah rumus luas segitiga. Nah, rumus luas segitiga itu sama semua. Mau siku-siku, luas segitiga sama kaki, gitu. Sama aja gitu. Yaitu alas kali tinggi bagi 2. Atau setengah kali alas kali tinggi. Yang mudahnya begini aja sih. Alasnya berapa, tingginya berapa, dibagi 2. Nah, setelah kalian dapat tadi BC, masukkan angkanya di sini. Nah, dikali 12. Karena AB-nya sudah diketahui. Bagi hasilnya berapa. Nah, berapa dapatnya di sini. Tinggal ngisi aja, Nak. Sudah ada langkahnya. Kemudian, untuk menentukan luas segitiga ACD, rumusnya sama. Yaitu alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang mana? CD. Betul, CD. Tingginya yang mana? AC. Bukan AD. Gitu. AD ini adalah hipotenusa, sisi miring. Gitu. Nah, seperti ini kan tegak lurus. Hanya ini posisinya di miring ya, berapa derajat gitu. Nah, untuk mencari luas ACD, kita lihat CD kali AC, CD-nya belum diketahui. Nah, ini
Sementara AC-nya sudah ada 15. Nanti tinggal dimasukkan sini angkanya. 15. Nah, CD-nya belum. Kita cari dulu CD-nya. Nah, ini ditambah apa dikurang mencari CD? Dikurang. Berarti CD kuadrat. Kemudian hipotenusanya adalah AD. Ya, sisi miring. AD-nya berapa? 17. Letakkan di sini 17, dikuadratkan. Dikurang AC-nya berapa? AC-nya 15. Masukkan angka di sini. Berapa angkanya AC-nya? Ini ikutin nih ke sini nih. Nah, gitu ya. 15. CD kuadrat berapa hasilnya? Nah, ini sudah ada nih 225. Berarti hasil dari kuadrat di sini adalah 225. Berarti AC-nya adalah 15. Kurangi, berapa dapatnya ini? Nah, diakarkan. Nah, sudah ada hasilnya ini. Nah, nih, yang titik-titik ini dilengkapi. Maka masukkan sini angka 8. Kemudian AC-nya berapa tadi AC-nya? 15. Kalikan hasilnya dibagi 2. Nah, inilah luasnya. Nah, setelah dapat, yang ditanya ada luas A, B, C, D. Berarti segi 4. Luas A, B, C, D adalah luas ABC ditambah luas ACD. Berarti luas segitiga pertama ditambah luas segitiga kedua. Seperti Ibu sampaikan tadi. Tidak ada rumusnya ini. Nah, jadi kita nyarinya. Karena ini bentuknya tidak beraturan segitiganya. Nah, kita cari satu persatu. Cari luas ABC dan luas ACD. Setelah dapat luasnya ini tadi, jawab C-nya berapa hasilnya, D-nya berapa, letakkan di sini, kemudian dijumlah. Nah, sentimeter persegi. Nah, ini jangan lupa ini. Nah, Ibu, bukan kuadrat ini. Satuannya sentimeter persegi untuk menentukan, untuk menyatakan bahwa itu adalah luas. Jadi, jangan lupa perseginya ditulis sentimeternya. Ya, Nak? Nah, ini adalah tugasmu ditulis di buku lanjutan kemarin, di buku latihan. Kemudian dikirim, ya. Nah, dikirim, ini Ibu nilai juga. Kemarin kan udah dinilai 1. Kalau yang teorema Pitagoras tidak Ibu nilai. Yang teorema Pitagoras 1. Teorema Pitagoras yang kedua Ibu nilai. Nah, ini juga Ibu nilai karena kamu sudah mengisi nih, sudah bergerak ini untuk mengisi kamu mengisi lah gitu ya istilahnya. Nah, nanti pertemuan berikutnya barulah Ibu akan kita akan melaksanakan uji KD gitu. Jadi 3 penilaiannya tentang teorema Pitagoras. Oke, anak-anakku sekalian. Ini yang bisa Ibu sampaikan. Nah, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sekali lagi, jadi tugas ini ditulis di buku. Jangan lupa. Sebelum kalian mengerjakan ini saja yang ditulis ya, Nak ya. Tugas ini saja yang ditulis. Sebelum kalian mengerjakan, tulis namamu dulu di halaman paling atas. Nama dan kelas. Supaya Ibu tahu bahwa itu adalah pekerjaanmu, bukan pekerjaan orang lain. Ya, jadi tidak bisa disalahgunakan. Nah, jadi yang kalian kerjakan adalah latihan soal ini ya, latihan soal ini saja. Contoh-contohnya tadi tidak usah dikerjakan, tidak usah disalin. Jadi latihannya saja. 1 materi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertanyaan. Ya. Jadi tidak boleh salah. Salah 1 ya 80 ya.
salah 2 cuma 60. Nah, gitu. Ya, jadi skornya 100. Baik anak-anakku sekalian, itu yang bisa Ibu sampaikan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, semoga anak-anak bisa menerima apa yang Ibu sampaikan dan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.